Untuk pengayaan yang bagian pertama akan diberikan lanjutan dari fungsi transenden, yaitu eksponen dan logaritma umum. Jadi perbedaannya dari yang sebelumnya, kita belajarnya adalah eksponen untuk E dan logaritma natural atau ln. Nah, sekarang kita akan belajar untuk eksponensial dengan A bilangan real sebarang, dan untuk logaritma umumnya bentuknya log A. Jadi definisinya, kalau di transenden yang sebelumnya, yang natural dan E pangkat, ini yang muncul adalah ln terlebih dahulu, kemudian eksponensialnya didefinisikan dari inverse dari ln. Tapi untuk sekarang, untuk logaritma dan eksponen umum, yang muncul lebih dahulu adalah pangkatnya. Jadi di sini yang muncul untuk A diambil A-nya adalah bilangan positif. Lalu X-nya sembarang bilangan real. A pangkat X didefinisikan sebagai E dipangkatkan X ln A. Jadi sebelumnya kita sudah punya E pangkat fx, E bisa dipangkatkan dengan fungsi X apapun. Nah, di sini E-nya dipangkatkan dengan X dikalikan dengan suatu konstanta yaitu ln A. Jadi kalau ada A pangkat X, pertama kita hitung dulu ln-nya. Untuk definisi ini, kita hitung ln A, baru dikalikan dengan X dan E dipangkatkan X kali ln A. Jadi definisi dari A pangkat X adalah ini. Nah, lalu setelah kita memiliki A pangkat X, kita bisa melengkapi teorema A. Di sini kita punya ln A pangkat R adalah R kali ln A, dan R-nya harus bilangan rasional. Nah, karena sekarang kita sudah punya fungsi A pangkat X, sekarang sifat dari 4 ini bisa untuk seluruh R bilangan real. Nah, untuk bilangan real bisa dimisalkan dengan X. Jadi ln A pangkat X adalah ln dari E pangkat X ln A dari sifat sebelumnya ini. Lalu kita punya bahwa ln dari E pangkat X ln A, ini pangkatnya bisa pindah ke sini, menjadi X ln A dikalikan dengan ln E. Sementara ln E adalah 1. Jadi hasilnya adalah X ln A. Jadi ln A pangkat X adalah X ln A untuk seluruh R X bilangan real. Lalu ada sifat lain untuk eksponensial. Jadi sekarang kita pakai dua buah bilangan real positif A dan B. Jadi bilangan A ini adalah A dan B ini adalah suatu konstanta ya. Di sini A ini suatu konstanta, jadi ditentukan suatu bilangan, baru X-nya adalah variabel. Di sini juga A dan B-nya adalah suatu konstanta. Dan dua-duanya positif. Lalu X dan Y-nya variabel sebarang bilangan real. Maka sifatnya ini kalau A pangkat X dikalikan dengan A pangkat Y, hasilnya adalah A pangkat X plus Y. Lalu kalau dibagikan menjadi dikurangi X min Y. Kalau A pangkat X dipangkatkan Y, pangkatnya adalah dikalikan X kali Y. Lalu di sini kalau dikalikan dulu, A dan B-nya baru dipangkatkan X, dia menjadi A pangkat X, B pangkat X. Lalu di sini jika dibagi dulu baru dipangkatkan X, dia menjadi A pangkat X per B pangkat X. Yang 4 sama 5 ini dia seperti 1 dan 2, mirip dengan 1 dan 2. Bedanya adalah di sini, jadi 4 itu seperti 1, tetapi A yang kedua, A pangkat Y-nya diganti dengan B pangkat X. Ya, jadi A pangkat X, B pangkat X menjadi AB pangkat X. Menjadi AB pangkat X. Ya. Lalu di sini ada sifat turunan dan integral dari pangkat. A pangkat X ini diturunkan menjadi
diturunkan menjadi A pangkat X ln A. Jadi dia dari mana asalnya? Jadi di sini dari sifat ini A pangkat X adalah E pangkat X ln A. Jadi dx A pangkat X adalah dx dari E pangkat X ln A. Dan kita tahu dx dari E pangkat Fx adalah E pangkat Fx dikalikan F aksen X. Jadi dia adalah tetap E pangkat X ln A dikalikan turunan dari X ln A adalah ln A. Karena X ln A sebenarnya adalah X dikalikan suatu konstanta, jadi turunan dari yang ini hanyalah konstantanya yaitu ln A. Sementara E pangkat X ln A adalah A pangkat X dengan ln A. Jadi yang sini. Lalu integralnya tentu saja ini kita bisa pindah jadi dx A pangkat X adalah A pangkat X ln A, maka ln A nya bisa pindah A pangkat X adalah 1 ln A dx A pangkat X. Selanjutnya tinggal diintegralkan. Integral dari turunan ini adalah A pangkat X ln A, jadi 1 ln A nya bisa keluar. Sebentar. Dx A pangkat X dx. Nah, seperti ini. Turunan dengan integral, nanti hasilnya adalah fungsinya sendiri. Jadi ini adalah A pangkat X 1 ln A. A pangkat X adalah integral dari A pangkat X dx. Gitu ya. Jadi saat diturunkan, A pangkat X diturunkan, hasilnya adalah A pangkat X sendiri dikalikan dengan ln A. Kalau diintegralkan, hasilnya juga A pangkat X sendiri dibagi dengan ln A. Jadi kalau diturunkan dikalikan ln A, kalau diintegralkan dibagi dengan ln A. Jangan lupa ditambahkan dengan C ya. Nah, lalu contohnya seperti ini. Sekarang kita punya A-nya 3 di sini ya. 3 pangkat Fx. Fx-nya adalah akar X atau Gx. Jadi kita punya Gx-nya adalah akar X. Ini bentuknya adalah A pangkat Gx. Dengan A-nya itu 3, Gx-nya adalah akar X. Jadi kita hitung dulu. Kalau misalnya ini memakai chain rule, jadi dia turunannya akan menjadi tetap A pangkat Gx dibagi dengan sesuai dengan ini, dikalikan dengan ln A. Tetapi jangan lupa dikalikan dengan G aksen X. Asal-asalnya dari mana? Karena kita misalkan dia U ya. Jadi DU ini adalah ya. Jadi nanti dx dari A pangkat X adalah dx dari A pangkat U. Dia adalah D per DU A pangkat U DU per DX. Jadi dia adalah A pangkat U ln A. DU per DX adalah G aksen X. Ya, jadi seperti ini. U-nya adalah Gx, jadi A pangkat Gx ln A dikalikan dengan G aksen X. Bisa juga langsung pakai ini saja. Jadi A pangkat Gx ln A jangan lupa dikalikan dengan G aksen X. Sementara kalau Gx-nya akar X, G aksen X adalah, ini adalah X pangkat setengah. G aksennya adalah X pangkat min setengah dibagi dengan setengah. Nah, dikalikan dengan setengah. Jadi dia adalah 1/2 akar X. Jadi ini adalah A pangkat Gx, A pangkat akar X ln A dikalikan dengan 1/2 akar X. Gitu ya, atau bisa ditulis A per akar X ln A per 2 akar X.
Jadi chain rule selalu bisa dipakai. Lalu di sini bisa misalkan U-nya adalah X pangkat 4 plus 2, maka DU per DX-nya adalah ini X4 X pangkat 3. Jadi ini bisa misalkan menjadi U pangkat 5 ditambah 5 pangkat U. Lalu DY per DX itu adalah DY per DU kali DU per DX. Jadi dia DY per DU, U pangkat 5 ditambah 5 pangkat U. U pangkat 5 adalah 5 U pangkat 4. 5 pangkat U adalah tetap 5 pangkat U dikali dengan ln 5. Lalu dikalikan dengan DU per DX 4X pangkat 3. Kita substitusikan U-nya dengan X pangkat 4 ditambah 2. Jadi dia adalah 5X pangkat 4 ditambah 2 dipangkatkan 4. Ini adalah 5 pangkat 4X pangkat 4 ditambah 2 dikalikan dengan 5 dan dikalikan dengan X pangkat 3. Ini hasilnya. Lalu di sini ada lagi contoh integral. Jadi di sini A-nya adalah 2. Nah, kita buat U-nya ini adalah X pangkat 3. Jadi ini bentuknya adalah integral 2 pangkat U. X kuadrat, lalu dx-nya, du per dx kita punya dia adalah 3x kuadrat. Jadi dx-nya bisa diganti dengan du per 3x kuadrat. Jadi ini adalah du per 3x kuadrat. Hasilnya adalah sepertiganya bisa keluar, ini 2 pangkat u du. Hasilnya integral a pangkat u adalah 2 pangkat u juga dibagi dengan ln 2. Jadi dia adalah 2 pangkat u per 3 ln 2 plus c. Nah, lalu sekarang kita sudah punya eksponen umum. Sekarang kita masuk ke logaritma umum. Jadi bentuknya ini sebelumnya ln x, kalau sekarang adalah log ax. Atau kalau orang Indonesia a log x. Jadi ya. Definisi dari log ax itu adalah jika y sama dengan log ax, maka x adalah a pangkat y. Jadi dia inverse-nya ya. Lalu a itu suatu bilangan positif dan beda dengan 1. Kenapa dia bukan 1? Karena 1 dipangkatkan berapapun menjadi 1 ya. Jadi nanti akan susah ininya untuk bilangan sebarangnya. Jadi A-nya tidak 1 dan A-nya positif. Maka akan ada definisi log AX. Nah, jadi kita sudah punya arah dari penjelasan dari logaritma dan eksponensial atau fungsi transenden. Jadi yang pertama didefinisikan adalah ln x. Didefinisikan sebagai dia adalah fungsi yang jika diturunkan hasilnya itu seper x. Lalu dari ln kita definisikan inverse-nya dari ln yaitu e pangkat x. Jadi dari ln x kita dapat e pangkat x. Lalu dari e pangkat x tadi kita mendefinisikan a pangkat x. Yaitu a pangkat yaitu e pangkat x ln a. Gitu ya. Lalu habis kita punya a pangkat x, kita definisikan log ax. Yaitu inverse dari a pangkat x. Nah, kalau misalnya kita ganti a itu dengan e, maka kita punya log ax dan dia bakalan muter lagi menjadi ln x ya. Jadi ini putaran, log ax adalah ln x. Jadi saat a sama dengan e, maka logaritma sama dengan logaritma natural. Nah, kita punya sifat ini logaritma dari ax adalah ln x. Selanjutnya kita punya dia adalah juga sama dengan ln x dikalikan dengan ln a. Ini dari mana? Karena kalau kita pangkatkan ya, bentar. Jadi kita punya
kita punya tadi kalau log AX itu adalah Y, maka A pangkat Y itu adalah X. Lalu kita tarik len. Jadi len A pangkat Y itu sama dengan len X. Dan sifat len Y-nya bisa keluar ke sini, jadi Y len A sama dengan len X. Akibatnya Y adalah len X dibagi dengan len A. Sementara Y adalah log AX. Nah, jadi log AX itu adalah len X dibagi dengan len A. Sementara len A ini adalah suatu konstanta. Jadi kalau kita turunkan log A X terhadap X, dia adalah bisa keluar di sini, ini adalah len X per len A. Dari sini len per len A-nya bisa keluar dan dia adalah dx dari len X. Sementara dx dari len X adalah seper X. Jadi ini adalah seper X kali seper len A. Jadi seper X len A. Ya. Jadi turunan dari log AX adalah seper X len A. Jadi tadi kalau misalnya A pangkat X diturunkan, dia tetap A pangkat X dikali dengan len A. Lalu kalau dx dari log AX, dia adalah seper X dikalikan dengan seper len A. Jadi dari AX diturunkan menjadi AX sendiri itu mengikuti sifat E pangkat X. Kalau diturunkan menjadi E pangkat X sendiri, tetapi dikalikan dengan len A. Kalau di sini dia mengikuti sifat len X, kalau diturunkan adalah seper X. Nah, di sini log AX diturunkan juga seper X, tetapi jangan lupa dengan dikalikan dengan seper len A. Jadi kalau A pangkat X dikalikan dengan len A, kalau log AX dibagi dengan len A. Di sini A-nya 10 dan kita akan menggunakan chain rule lagi. U-nya adalah X pangkat 4 plus 13, maka DU per DX-nya adalah 4X pangkat 3. DY per DX adalah DY per DU kali DU per DX. DY per DU-nya berarti ini adalah D per DU dari log 10 U. DU per DX-nya adalah 4X pangkat 3. Lalu log 10 U diturunkan terhadap U, hasilnya adalah seper U dikali dengan log 10, len 10, len 10, dan dikali dengan 4X pangkat 3, U-nya bisa diganti dengan X pangkat 4, X pangkat 4 plus 13, dikalikan dengan len 10, lalu dikali dengan 4X pangkat 3. Jadi ini hasilnya. Nah, lalu sekarang kita punya 3 buah fungsi. Nah, kita punya 2 yang sekarang punya A pangkat X dan X pangkat A. Nah, ini kalau digambarkan, ini contohnya di sini A-nya 2 ya. Kalau X pangkat 2, X pangkat A itu ini X kuadrat. Lalu 2 pangkat X dia lebih cepat naiknya. Itu A pangkat X. Jadi kita punya X pangkat A itu X kuadrat. A pangkat X itu 2 pangkat X. Nah, lalu kita punya yang lebih cepat lagi, yaitu X pangkat X. Lebih cepat lagi naiknya. Nah, untuk turunan dan integralnya gimana? Kalau yang A pangkat X baru saja kita pelajari turunan dan integralnya. Kalau yang X pangkat A pangkat X, ini ini cuma mengulangi dari sini ya. Jadi kalau yang A pangkat X dia ada turunan dan ada integral. Nah, kalau yang X pangkat A ini harusnya untuk X pangkat A. Ini adalah seperti biasa A pangkat X, A kali X pangkat A min 1. Ya, ini saya salah masukkan gambar. Lalu untuk integralnya dia mirip juga dengan yang sebelumnya, asal dia bukan min 1, jadi bukan integral seper X ya. Asal bukan yang ini, maka X pangkat A itu integralnya adalah X pangkat A plus 1 per A plus 1. Jadi rumusnya masih seperti yang sebelumnya.
Nah, tapi untuk X pangkat X kita belum pernah punya. Jadi untuk X pangkat A kita punya turunan dan integralnya juga. Nah, untuk X pangkat X kita akan mencari turunan dari X pangkat X. Pertama kita berikan ln di kedua ruas. Dan dari sifat ln, X sebelah atas bisa pindah ke kiri. Dan selanjutnya baru diberikan d per dx. Kita tahu bahwa d per dx dari fx adalah per fx dikalikan f aksen x, maka d per dx dari ln y adalah per y y aksen, yaitu per y dy per dx. Lalu x ln x-nya kita memakai rumus perkalian, yaitu x aksen dikalikan ln x, yaitu ln x, ditambah x kali ln x aksen, yaitu x dikali per x. Jadi nanti y-nya bisa pindah ruas, dy per dx-nya menjadi ln x plus 1 dikalikan dengan y sendiri yaitu x pangkat x. Untuk integral dari x pangkat x tidak dipelajari untuk matematika dasar. Selanjutnya kita lihat contoh, kita buat, ini ada dx, kita buat di dalam ini menjadi a pangkat gx dikalikan g aksen x, agar kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi di sini a-nya 5 dan gx-nya per x. Misalkan u adalah gx, maka du per dx dia adalah g aksen x, yaitu ini kita bisa tulis x pangkat min 1, dia adalah min 1 x pangkat min 2 min per x kuadrat. Jadi dx-nya adalah minus x kuadrat du. Karena kita sudah memakai du, batas setengah kita masukkan ke fungsi g, dia menjadi 1 per setengah yaitu 2, dan 1 kita masukkan ke fungsi g, menjadi 1 per 1 yaitu 1. Dari 2 ke 1, 5 pangkat per x menjadi 5 pangkat u, dan dx menjadi min x kuadrat du. Kita punya minus, dan kita bisa keluarkan. Tapi kita juga bisa mengalihkan minus ini menjadi membalik batasnya. Selanjutnya masukkan ke rumus integral dari a pangkat u adalah a pangkat u sendiri dibagi dengan a, yaitu 5, dengan nilainya dari 1 sampai 2. Jadi dia adalah 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1 per ln 5, atau 20 per ln 5. Untuk contoh terakhir, ini kita punya fungsi x dipangkatkan dengan fungsi x. Kita bisa tarik ln-nya lagi. Di sini menjadi d per dx dari ln y adalah d per dx dari sin x-nya bisa keluar. Lalu seperti tadi, ini adalah per y dy per dx. Di sini adalah cos x dikalikan dengan ln x kuadrat plus 1 ditambah sin x dikalikan per x kuadrat plus 1 dikalikan dengan turunan dari 2x kuadrat plus 1 yaitu 2x. Jadi dia ln x kuadrat plus 1 kali cos x ditambah
2x sin x per x kuadrat plus 1. Jadi d per dx nya sepertinya bisa pindah luas, dia menjadi cos x dan x kuadrat plus 1 plus 2x sin x per x kuadrat plus 1 dikalikan lagi dengan y. Y-nya adalah x kuadrat plus 1 pangkat sin x. Untuk latihannya bisa dilihat di Purcell problem set 6.4 di soal nomor 1 sampai 6 dan 17 sampai 33.